Oke adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di pembahasan soal-soal OSN Biologi oleh kakak Arfan yang ganteng ya. Oke, sekarang kita ada di soal biologi OSN yang seperti ini. Nomor 1, ini populasi sel yang sedang membelah diwarnai dengan pewarna yang berfluoresens saat berikatan dengan DNA. Jumlah DNA pada setiap sel tunggal kemudian dihitung menggunakan alat yang disebut dengan FACS, Fluorescence Activated Cell Sorter, yang menghasilkan grafik sebagai berikut. Nah, ini grafiknya ya teman-teman ya. Nah, adik-adik sekalian, ini ada grafiknya number of cell, kemudian ada relative amount of DNA per cell. Jadi di number of cell ini adalah A, B, C. Oke, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kelompok sel-sel A berada pada fase terlama dari siklus sel. B, sel-sel yang memiliki kromosom haploid itu dapat ditemukan pada kelompok B. Replikasi DNA ditemukan yang sedang terjadi pada sel-sel dari kelompok C. Dan D, kelompok B terdiri dari sel-sel yang sedang berada pada fase siklus yang berbeda, sedangkan kelompok A dan C seluruh selnya berada pada fase yang sama. Oke, jadi ini adalah soal OSN ya. Soal OSN, salah satu contoh soal OSN tahun 2019. Ya, mungkin sudah ada banyak yang membahas, tapi saya ingin membahas secara detail di sini, secara tetek bengeknya dan sebagainya, mulai dari materi dasar dan sebagainya. Nah, di sini ini soal OSN, kadang tipe soal itu yang pertama ya, di atas itu kadang dia menjelaskan teori banyak. Di bawah itu nggak ada sama sekali hubungannya pernyataannya. Bisa jadi materi dasar aja pernyataannya. Oh, ternyata materi dasar pernyataannya. Itulah soal OSN. Tapi bagaimana triknya? Ya, kita harus baca soal itu ya. Karena waktu pengerjaannya itu adalah 180 menit dengan 200 nomor. 50 nomor A, B, C, D, berarti harus dijawab semua. Benar, salah, benar, sah, salah, berarti 180 menit ya. Kurang lebih 3 menit atau 2 menit satu nomor lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa yang kita bahas di sini kita harus tahu dulu. Jadi sebelum kita menjawab soal ini, bagi teman-teman atau adik-adikku sekalian yang masih belajar ya, yang masih tahap pengenalan terhadap soal OSN, mungkin yang udah medalis ya mungkin udah tahu lah. Tapi yang masih belajar soal OSN ini lebih ketekankan yang masih belajar tentang soal OSN kelas 10-11 yang baru nemu nih yang kayak gini. Nah, sebaiknya ini dulu kita harus tahu dulu inti soal. Apa sih yang maunya soal itu? Nah, kebanyakan itu yang mau mengerjakan soal apapun itu kita harus tahu maunya soal itu apa sih. Nah, karena ini kan soal OSN termasuk soal yang high order thinking skill atau HOTS ya. Jadi kita dibuat berpikir tuh bagaimana nih ya, sebenarnya soal ini bicara tentang apa sih? Soal ini maunya apa sih? Nah, kayak gitu. Jadi kayak ditemukan ide pokoknya gitu loh. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia ada ide pokok. Nah, ini adalah inti dari pertanyaan. Nah, kita bicara soal apa di sini ya? Saya ganti pulpen pena laser dulu ya. Nah, kita bicara tentang about siklus cell atau sel cycle. Nah, ini tentang about siklus cell atau siklus cell. Apa yang ada di inti soal tersebut? Nah, ini dia. Inti soal itu yang pertama adalah populasi sel yang sedang membelah. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa inti soalnya adalah populasi sel yang sedang membelah. Yang kedua, berfluorescence. Apa sih itu berfluorescence? What's the meaning berfluorescence? Gitu. Yang ketiga, ada yang disebut FACS, Fluorescent Activated Cell Sorter. Apa itu FACS? Sebuah alat atau sebuah apa itu? Kok bisa sih dia bisa begini? Yang ketiga ada grafik. Jadi ada 4 inti dari pertanyaan. Yang pertama tadi adalah populasi sel membelah. Sel membelah, berfluorescence, FACS, Fluorescent Activated Cell Sorter, dan grafik. Mari kita urai satu-satu. Nah, ini ada grafiknya nih. Nah, grafik hati-hati harus bisa membaca ya antara kanan apa yang ditanyakan di sebelah kiri, maaf, di sini dengan yang di bawah. Ini yang di atas itu number of cell, artinya jumlah selnya. Paling banyak yang mana? B, A, atau C? Nah, lihat di situ. Relative amount of DNA per cell, artinya jumlah DNA per sel di sini nih. Jangan sampai kita tertipu dengan gambar ya, hati-hati. Oke, harus hati-hati. Nah, ini berbicara tentang reproduction cell. Jadi materi dasar di sini adalah reproduction cell atau sel reproduksi sel. Jadi adik-adikku yang kelas 10, kelas 11 itu harus menguasai materi kelas 12 di semester 1 bab 4 namanya reproduksi sel. Jadi sebelum belajar itu ada substansi genetik. Ini kita belajar tentang kromosom ya. Kalau di substansi, makanya pembukaannya itu substansi genetik dulu ya.
Jadi sel yang sedang membelah. Nah, pembelahan sel itu dibagi atas amitosis. Nah, itu pembelahan yang terjadi secara langsung tanpa melalui tahapan. Jadi amitosis itu pembelahan yang terjadi secara langsung tanpa melalui tahapan. Kalau mitosis pembelahan yang terjadi secara tidak langsung dengan melalui tahapan, sama dengan meiosis. Tapi apa yang membedakan mereka berdua? Nah, itu harus diketahui. Mitosis itu pembelahan melalui apa? Sel-sel somatik atau sel-sel tubuh. Sedangkan meiosis itu pembelahan melalui sel-sel kelamin atau gonosom. Yang ini autosom, ini gonosom. Kemudian perbedaannya adalah mitosis itu menghasilkan hasil yang sama dengan induknya. Jadi 2N. Kalau meiosis ya N setengah dari induk. Nah, itu ya. Nah, ini amitosis sekilas saja saya bahas ya. Amitosis contohnya organisme bersel satu prokariotik apa itu? Alga biru dan bakteri. Jadi amuba misalnya contohnya ini. Jadi satu sel bisa menjadi dua. Ibarat kertas kita potong, itu bisa jadi dua. Ya, seperti itu ya ibaratnya. Jadi tidak memiliki membran inti, itu organisme yang bisa bereproduksi secara amitosis secara langsung. Nah, sedangkan yang melalui tahapan ini nih, tadi yang saya bilang mitosis itu melalui tahapan terjadi pada sel somatis menghasilkan anakan atau hasil yang sama dengan induknya, itu 2N. Tahapannya seperti ini: interfase, profase, metafase, anafase, telofase atau ipmat. Saya selalu mensingkat dengan ipmat. Siapa itu ipmat? Ya, kelas 12 dia. Oke, ini gambarnya ya. Nah, di sini kita bicara tentang interfase. Nah, kalau kita bicara tadi tentang siklus sel, ya, siklus sel, jumlah DNA per sel, number of cell, kemudian relatif amount DNA per sel. Nah, kita bicara tentang interfase dulu atau siklus sel. Apa yang terjadi di interfase? Interfase itu artinya fase istirahat. Apa artinya istirahat? Tidak ada aktivitas pembelahan, tidak ada aktivitas kromosom yang ada di sana. Jadi harus dipahami dulu, interfase adalah tidak ada yang terjadi aktivitas pembelahan di sana. Nah, gitu loh. Tidak ada terjadi apa namanya? Tahapan istirahat. Jadi nggak ada kromosom, nggak ada pembelahan. Nah, ini berkaitan dengan nomor yang tadi, itu berkaitan dengan tahapan interfase. Kok bisa Kak kita tahu bahwa tahapan ini interfase sih? Ada kata-kata reproduksi sel, siklus sel. Inilah yang disebut dengan siklus sel. Tahapan yang pertama tadi ini adalah interfase. Kenapa kita bisa tandai bahwa itu adalah interfase? Intinya di situ adalah number of cell relative amount of DNA. Ketika DNA berfluorescence atau maaf, ketika ada fluorescensi yang diikat oleh DNA, berarti itu adalah siklus sel. Karena kita mau menghitung jumlah DNA. Jumlah DNA nggak akan pernah bisa dihitung ketika dia sudah masuk di tahapan profase, metafase, anafase, telofase. Nah, itu tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena dia sudah dalam bentuk kromosom. Ini kita masih berbicara tentang DNA. Berarti di sini tahapannya itu adalah interfase. Ingat, itu intinya. Ya. Jadi sekali lagi intinya dari pembahasan ini itu adalah itu tadi. Kenapa bisa kita katakan bahwa ini siklus sel tahapan interfase? Karena di situ ada number of DNA, number of cell. Maaf, yang kedua adalah relative amount DNA. Nah, kemudian ada kata-kata berikatan dengan DNA. Jadi ini OFACS, fluorescence activate cell sorter. Jadi kita menghitung jumlah sel, jumlah DNA dihitung. Nah, gitu. Nah, berarti kalau jumlah DNA dihitung kan berarti di siklus sel dong, karena nggak ada kromosom. Iya, gitu ya. Di sini mitosis ada profase, metafase, anafase, telofase. Nah, ini sekedar gambaran bahwa sebelum masuk ke situ harus dikuasai dulu materi dasarnya kelas 12 ya. Reproduksi sel, mitosis, meiosis. Saya tidak membahas, ada nanti pembahasan tertentu nanti di lain waktu yang saya buat khusus untuk materi ini ya. Nah, ini meiosis. Nah, ada kata-kata berfluorescence. Berfluorescensi atau apa sih? Berpendar namanya. Jadi kalau kita misalnya biasa ada kain itu, ada kain atau yang dibuat baju, ada bajunya teman kita itu kalau pada malam hari kayak menyala dia punya baju. Nah, itu kainnya berpendar itu. Ini juga berpendar dulu, ada gen yang ada pada ubur-ubur namanya gen GFP, gen fluorescence. Itu yang berpendar itu. Pernah diuji cobakan pada ikan, sehingga ikan itu seperti berwarna di malam hari. Ketika misalnya dimatiin lampu tuh ada warna merah, ada warna hijau, kuning, biru, seperti itu. Itu pernah diujikan di salah satu universitas di Hong Kong ya. Itu di ikan hias itu. Ada juga di tikus itu. Nah, tikusnya berwarna pada saat lampunya dimatikan. Nah, itu dia. Ini bisa dibaca di buku Campbell ya, halaman 493 tentang genetik jilid 1, edisi ke-5. Kalau edisi ke-8 saya nggak tahu halaman keberapa ya. Nah, di sini
ada yang kita ini dia. Pasti kalau yang SpongeBob udah pasti tahu ini ubur-ubur ya, berburu ubur-ubur. Nah, ini ubur-ubur ini kalau kita lihat di malam hari kok dia bisa menyala sih, kelihatan sih kayak dia punya lampu di situ, ada PLN tidak di ubur-ubur ini. Dia punya baterai tidak? Nah, inilah dia. Ini yang disebut dengan gen fluorescence, berpendar. Jadi dengan berpendar kelihatan dia di malam hari itu terang seperti dia ada lampunya. Seperti itu ya. Ini berfluorescence. Kemudian ini jenis-jenisnya tadi kan berfluorescence berikatan dengan DNA. Tentu ada alatnya dong. Nah, alatnya itu disebut sitometer. Ini dia sitometer ya. Jadi sitometer itu refractus measurement. Jadi dia mengukur secara fisik dan kimia tentang karakteristik sel atau secara partikel-partikel biologinya. Nah, ini yang dipakai flow symmetry. Ini adalah sitometer, alat untuk mengukur sel secara umum ya. Ini nanti ada pembahasannya yang lain. Saya bahas sedemikian ini aja. Nah, sitometer itu ada beberapa dia, ada flow sorting, flow cytometric cell sorting, ada FACS. Nah, inilah yang kita bicarakan, FACS ya. FACS is a trademark of backing definition immunocytometry system. All FACS instruments are bit system, but not all cytometers are FACS. FACS ini memang khusus untuk menghitung sel ya. Jadi tidak semua sitometer itu sama dengan FACS. Banyak jenisnya sitometer, ada MACS, ada FACS, ada LACS. Itu semua berbeda-beda. Tapi yang paling sempurna adalah FACS karena dia bisa membedakan antara sel, kemudian kandungannya sel, kemudian organelnya sel, kemudian DNA-nya. Jadi terbagi 3 dia. Nah, ini nanti saya kasih lihat di sini ya. Ini kita lalui saja. Nah, ini seperti ini grafiknya akan di fluorescence intensity. Ya, ini alatnya nih. Nah, fluorescent activated cell sorter. Jadi dia terhubung dengan komputer. Ya, siapa seperti itu ya. Nah, ini perlu ditahu nih. Nanti, ini dia saya bilang FACS seperti ini dia. Perlu adik-adikku semua ketahui bahwa FACS itu sampel nih. Jadi kita memasukkan ini DNA ke sini, set fluid. Di sini ada laser, di sini ada forward scatter, ada side scatter. Jadi dia bisa detect deflector plates. Jadi ada semacam apa ya? Jadi kayak detektor gitu loh. Dia bagi 3 tuh. Ini adalah selnya di sini. Ini misalnya organelnya. Kemudian ini zat-zat yang terkandungnya. Oh, ini ya heterogeneous sel. Kan sel-sel banyak di situ bercampur ya. Ya, misalnya sel daun saya mau hitung. Ini di sini nih. Ini ada, perhatikan nih. Nah, ada laser capture microdecision atau LCM cap. Ini kalau ini nggak bisa membedakan dia. Jadi sel masih manual picking. Jadi harus diambil satu-satu sel itu. Harus secara manual. Nah, kalau ini magnetic activated cell sorting MACS ya dia belum bisa kecampur juga dia. Berbagi 2 kutub south north. Nah, ini northnya misalnya organelnya. Di sini tercampur antara antara bahan pembentuknya, misalnya zat-zat yang terdapat dalam sel, ya kan ada zat-zat lain itu di dalam sel, kemudian ada DNA-nya sendiri. Ada microfluids. Microfluids juga ya hampir sempurna juga sih, ada buffer. Di sini ada ini, cuman ini pengerjaannya ribet. Nah, ribet banget, jangan dilihat gambarnya sempurna ini kayaknya ini cuman ribet. Nah, kalau ini enggak, ini tinggal masukin sel, dia bagi sendiri. Nah, ini kalau ini ribet ini microfluids ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini part-partnya experimental design, example profession, causing the person intervention. Ini nanti ada pembahasan tersendiri dari yang kakak bakalan bahas ya. Ini FACS cara kerjanya seperti itu. Seperti ini activate cell sorter. Ini seperti ini ya cara kerjanya, ada komputer. Jadi lebih spesifik lagi nih, droplet generation stainet cell, ada hydrodynamic focusing fluorescence-nya di sini, ada light source-nya. Jadi ya memang benar-benar bisa membedakan lah. Jadi ini komponennya laser, optic, fluids, ada electronics tentunya ya. Ini nanti ada pembahasannya tersendiri saya bahas. Ini bisa nanti saya bahas sendiri ya ininya ya. Ini detektorsnya, ada detektorsnya. Ada ini perlu pembahasan ini. Ini cell sorting. Ketika misalnya selesai kita menghitung scatter of complexity ini platesnya. Wah, ini seperti ini gambarnya ya. Ini adalah sebenarnya beberapa ininya. Ya, oke. Kita balik lagi tadi ke soalnya tadi. Ya. Nah, soalnya tadi itu mengatakan di sini oke, adik-adik, kita balik lagi ke pembahasan soal yang ada di sini nih. Sebenarnya pembahasan soal di sini adalah populasi sel yang sedang membelah diwarnai dengan berfluorescens saat berikatan dengan DNA. Jumlah DNA pada setiap sel tunggal kemudian dihitung menggunakan alat FACS
Fluorescence activate cell sorter menghasilkan grafik sebagai berikut. Nah, tadi kita udah tahu nih, kelompok A katanya berada pada fase terlama dari siklus sel. Kita lihat lagi tadi siklus selnya ya, interfase. Oke, balik lagi ke interfase tadi. Nah, ini interfase. Nah, di interfase sendiri itu ada terbagi 3 ya. Ada fase G1, ada fase S, ada fase G2 dan ada fase mitotik atau meiosis di situ bisa. Nah, pada interfase di sini G1 itu apa yang terjadi pada G1 kira-kira adik-adik semua? Ada yang tahu kira-kira? Pada fase G1 sebenarnya di sini terjadi pembentukan organel. Pembentukan organel terjadi. Nah, di ya ibarat kata misalnya kalau misalnya orang kita selalu sore-sore nih pada pedagang nasi goreng misalnya. Sebelum mereka jualan kan pakai gerobak tuh, gerobaknya biasa di ini ya. Kan di ini dulu, disusun dulu ininya, dibuat dulu tendanya sama dia. Kan begitu kan, ada kan biasa di pinggir jalan kalau kita ke arah Pekapuran ke belakang itu. Nah, itu biasa tuh ada di situ di arah-arah Pekapuran. Nah, di situ tuh ada tuh tukang nasi goreng atau di jalan-jalan di sekitar rumah kita, gitu ada bikin tendanya dulu, bikin ininya dulu, kemudian dia tata bahannya. Biasanya mas-masnya 3 orang 4 orang ya kan, ada yang nata tendanya, ada yang bikin tendanya, ada yang nasi gorengnya gitu loh. Jadi ada seperti itu dia punya aktivitas guys, teman-teman ya, adik-adikku sekalian. Nah, ini interfase intaham istirahat tadi. Itu terjadi pembentukan organel-organel. Pada saat di fase S, sintesis DNA. Apa yang disebut dengan sintesis DNA? Replikasi. Apa itu replikasi? Replika. Oh, replika itu apa? Dari kata-kata replika. Replika itu apa? Oh, replika ini. Oh, ini replikanya patung ya, patung Jenderal Sudirman misalnya. Replika itu tiruannya, perbanyakannya. Nah, gitu loh, penggandaannya. Jadi, secara umum replikasi di sini adalah sintesis DNA, yaitu replikasi DNA adalah perbanyakan DNA. Penggandaan DNA itu bahasanya. Bahasa biologinya penggandaan atau replikasi DNA. Jadi adik-adik semua, teman adik-adikku semua, kalau mau tahu replikasi DNA harus dibaca dulu substansi genetiknya, substansi genetik. Di situ ada replikasi, kemudian sebelum masuk transkripsi dan translasi. Itu ada di materi kelas 12, nanti saya buatkan materi khusus untuk itu supaya bisa dipelajari, oke? Ya, ini sintesis DNA. Jadi DNA sintesis itu adalah replikasi DNA, perlu penggandaan. Kenapa perlu digandakan sih DNA? Nah, begini ceritanya. Kalau misalnya saya anak SMA negeri SMA negeri katakanlah SMA negeri 8 Jakarta misalnya, atau SMA di 8 Depok, 3 Depok misalnya kayak gitu. Saya adalah anak SMA negeri 8. Jumlah siswa SMA negeri 8 itu sebanyak 1000 orang. Dengan kain 10 meter cukup nggak? Saya kain 10 meter itu untuk dibuat baju 1000 orang itu. Tidak cukup kan? Berarti perlu ditambah lagi, perlu digandakan dong supaya bisa membuat baju untuk 1000 orang siswa SMA 8 Jakarta. Jadi seperti itu. Jadi itu perlulah dia disintesis, perlulah dia direplikasi, gitu loh. Ya, andaikan uang bisa direplikasi bagus ya. Gitu ya. Jadi inilah fase sintesis. Kemudian G2 itu adalah penggandaan. Apa yang digandakan? Organel di sini. Terjadi penggandaan organel yang akhirnya terjadi penggandaan energi. Nah, setelah ini kumpul di interfase ini kan udah ada energinya nih. Nah, sama gini nih. Logikanya itu sama dengan saya ini sebenarnya kalau istirahat. Kalau istirahat itu biasanya kita ke perpustakaan di sekolah ya. Perpustakaan atau ke kantin? Pasti kebanyakan ya pasti ke kantin lah, Kak. Orang kita lapar. Nah, buat apa kamu makan di kantin lapar? Kalau kamu kan lapar nih, buat apa kamu makan? Karena lapar. Lapar kenapa harus makan? Kenapa harus makan di situ? Ya karena untuk apa? Menghasilkan energi. Ya itu dia. Sama dengan ini interfase. Mereka juga melakukan fase G1, fase S dan fase G2 untuk menghasilkan energi. Jadi dengan energi ini nanti bisa dipakai untuk mitotik atau fase pembelahan. Ya itulah tadi profase, metafase, anafase, telofase. Sama ya. Tapi kalau meiosis, meiosis 1, meiosis 2. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Itu seperti itu. Nah, sekarang berapa waktu yang dibutuhkan kira-kira? Kalau kita bicara tentang fase G1, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 10 jam untuk melakukan ini. Itu dia. Waktunya 10 jam dia. Ya.
Nah, fase sintesis itu butuh waktu sampai 12 jam. Nah, sedangkan fase G2 dia hanya butuh waktu 4 jam. Dan fase mitotik 30 menit. Dia butuh waktu. Jadi semuanya nih ya hampir kurang lebih 24 jam lah. Nah, itu dia waktu-waktunya. Sengaja saya tidak tulis di sini supaya adik-adikku semua mencatat. Ya, ya. Jadi kok beda Kak dengan pembahasan tutor-tutor yang lain gitu. Kalau di tutor yang lain kan ditulis tuh. Di slide-nya ditulis. Kalau Kakak tidak. Kakak pengen kalian mencatat. Dengan mencatat itu maka apa yang kalian catat itulah yang akan kalian ingat. Itu seperti itu cara belajar itu. Mencatat kita mengingat. Nah, karena kan tipe belajar banyak ya, visual, audio gitu loh. Ada yang gabungan dua-duanya, 3 tuh, audio sama visual gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, G1 itu dia berada di waktu yang dibutuhkan 10 jam. Fase sintetik atau replikasi DNA itu 12 jam. Fase G2 itu 4 jam, ini 30 menit. Udah. Nah, jadi balik lagi kita ke soalnya tadi. Nah, mana soalnya tadi? Nah, seperti ini dia soalnya. Nah, kita bahas satu-satu soalnya ya. Maaf. Oke, populasi sel sedang membelah diwarnai dengan pola berfluoresens berikatan dengan DNA. Jumlah DNA setiap sel kemudian dihitung menggunakan alat FACS yang menghasilkan grafiknya seperti begitu. Kelompok sel A berada pada fase terlama dari siklus sel. Dari kelompok sel A ini berdasarkan number of cell, ini bisa dikatakan bahwa sel A ini adalah fase G1. Saya ulangi. Kelompok sel A di sini kalau misalnya number of cell berdasarkannya, ini saya bilang tadi, perhatikan ini kata-katanya number of cell, jumlah sel. Berarti adalah ini fase G1. Kenapa fase G1 kira-kira? Karena terjadi penggandaan organel. Organel kan apa itu? Bagian dari sel kan? Nah, itu dia. Di sini adalah fase G1. Oke. Kemudian fase B ini adalah apa? Relatif amount DNA per sel. Berarti jumlah DNA lebih banyak di B sebenarnya. Ini adalah jangan tertipu dengan gambar. Jadi perhatikan. Makanya saya bilang tadi number of cell dilihat dulu gitu loh. Ini kan grafik teman-teman ya. Nah, ini B ini adalah apa? Ini relative amount DNA per sel. Berarti jumlah DNA lebih banyak ini. Padahal jumlah selnya lebih kecil. Belum tentu DNA-nya lebih kecil juga. Ini jumlah DNA lebih banyak. Nomor 2 ini adalah ya ini jumlah DNA ya ini paling sedikit, kemudian jumlah selnya juga sedikit. Jadi C itu fase G2. Nah, gitu ya. Jadi ini sudah tahu. Jadi A itu G1, B itu S, C itu G2. Nah, bagaimana cara mengetahuinya Kak? Ingat number of cell sudah saya jelaskan tadi ya. Nih. Intinya di sini sama ini. Kebanyakan tutor tidak membahas tentang itu. Nah, bagi adik-adikku yang masih belajar, bagi adik-adikku yang masih kelas 10, kelas 11 yang baru nemu soal seperti ini, baru ini jangan kaget. Nah, ini caranya saya kasih ajar semua nih, number of cell-nya ya. Oke, mari kita jawab semua. Kelompok sel A berada pada fase terlama dari siklus sel. Nah, kita tahu tadi fase G1 atau di A ini dia butuh waktu 10 jam. Ya. Kemudian fase B dia butuh waktu 12 jam. Sedangkan fase C dia hanya butuh waktu 4 jam. Yang lama yang mana nih? C, B atau A? Ya pasti B yang lama. Ya kan? Berarti pernyataan di A ini adalah pernyataan yang salah. Jadi salah di A ya. Enggak saya tulis jawabannya, didengarkan saja. Kelompok sel A berada pada fase terlama dari siklus sel itu salah ya. Yang lama itu adalah B, bukan A. Tapi kalau misalnya kelompok sel A memiliki jumlah sel yang lebih banyak daripada yang lain, itu benar. Nah, beda kalau saya putar soalnya lagi. Kelompok sel A berada pada jumlah sel yang lebih banyak daripada B atau C, itu benar ya. Tapi kalau kelompok sel A berada pada fase terlama dari siklus sel, itu salah. Ya, salah ya. Oke, yang kedua, sel-sel yang memiliki kromosom haploid dapat ditemukan pada kelompok B. Ingat, ini adalah fase interfase. Interfase tadi ada apa? Tidak ada aktivitas pembelahan. Tidak ada aktivitas pembelahan berarti tidak ada kromosom. Nah, berarti pernyataan B itu salah. Nggak ada kromosom di sini. Mana ada kromosom kita bicara? Mana ada bicara nasi goreng, orang belum gerobaknya aja belum ditata-tata kok mau langsung bicara nasi goreng, orang baru mulai gitu ya. Oke. Replikasi DNA akan ditemukan sedang terjadi pada sel-sel dari kelompok C katanya. Replikasi DNA itu di sel B. Itu adalah sintesis. Berarti salah. Di C itu adalah fase G2. Nah, itu dia. D. Kelompok B terdiri dari sel-sel yang sedang berada pada fase siklus sel berbeda. Sampai di sini betul.
Ya, ini G1, ini S, ini C. Betul. Kelompok B terdiri dari sel-sel yang sedang berada pada fase siklus sel berbeda. Betul, karena ini adalah fase sintesis, fase replikasi DNA. Sedangkan kelompok A dan C seluruh selnya katanya berada pada fase yang sama. Kelompok A dan C nih, seluruh selnya berada pada fase yang sama. Berbeda. Salah. Jadi tidak ada yang benar jawabannya di sini ya. Semuanya A, B, C, D ini salah. Kenapa? Karena A itu G1, C itu G2. Sama nggak G1 dengan G2? Ya beda. Nggak sama ya. Jadi seperti itu jawabannya. Oke, adik-adik semua? Seperti itu jawabannya. Oke. Ya, jadi kalau membahas soal OSN, ya kita harus mengetahui yang pertama apa? Baca dulu soalnya di atas, gitu ya. Kemudian yang kedua, baca pernyataannya. Kak, tapi waktunya singkat. Ya udah baca cepet. Nah, gitu. Tapi kalau menurut Kakak lebih baik langsung baca ini nih, pernyataan dulu. Apa yang diminta sih? Kadang-kadang di atas itu dipanjang lebar, ternyata di bawah cuma materi dasar misalnya diminta. Ya kadang begitu. Seperti soal OSN tahun 2012 misalnya atau 2013. Seperti itu. Oke. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ketemu lagi dengan Kak Arfan nanti di lain soal ya. Oke, belajar yang keras, baca-baca banyak, latihan soal yang banyak supaya jadi medalis. Oke, terima kasih.